A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa ta'ala wa nafa'allahu bi ulumi fid darin amin. Ghazwatu Badrin al-Ula. Ghazwatu Badrin al-Ula bermula itu perang Badar yang pertama. Wa ba'da ruju'ihi, dan sesudah kembalinya Rasul alaihi salam biqalilin, dengan sedikit, maksud sedikit waktu, saya datang Karzubnu Jabirin al-Fihriyu oleh Karzun bin Jabir al-Fihri. Wa dan menyerang ya Karzun ala sarhil Madinah, di atas ternaknya Madinah. Waharabah, dan lari ya Karzun. Waraja, lalu keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mencarikan, wasta'lama, dan menunjuk mengganti ya Rasul ala Madinah, di atas Madinah, Zaid bin Harisah al-Ansari, akan Zaid bin Harisah al-Ansari. Wa amala, dan membawa liwa'u, akan panji atau benderanya Rasul al-liwa ala wal amala liwa'u. Wa amala, dan membawa liwa'u, akan liwa'nya atau bendera atau panjinya Rasul Ali bin Abi Thalib, oleh Ali bin Abi Thalib. Fasara, lalu berjalan ya Rasul hatta balagha, sehingga sampai ya Rasul Sifwana, akan Sifwan. Wapata, dan luput akan Rasul, wapata, dan melewati atau luput akan Rasul Karzun oleh Karzun. Walam yalqa, maka tidak menjumpai ya Rasul harban, akan perang. Waktu sama dan dinamakan hadhil ghazwat, oleh perang ini Badron al-Ula, kan Badar yang pertama. Ghazwatu Badr, kita sering mendengar istilah perang Badar. Nah, sebetulnya sebelum ada perang Badar telah terjadi peristiwa yang disebut dengan Ghazwatu Badr Ula, perang Badar yang pertama, yaitu setelah wabad ruji alaihi salatu wassalamu biqalilin Karzun nu Jabirin al-Fihri wa ghara ala sarakil Madinati waraba. Setelah kembalinya Rasul dari Ghazwatul Asyirah, ya, dari perang Asyirah, dengan jarak waktu yang sedikit, artinya tidak lama kemudian datanglah seorang oknum yang namanya Karzun bin Jabir al-Fihri, dan ia menyerang ternaknya Madinah, maksudnya ternaknya penduduk Madinah. Setelah menyerang, lari. Jadi gayanya ini gaya perampok atau pencuri, menyerang kemudian lari. Raja Rasul selama fitalabi, maka Rasulullah SAW beliau keluar dari kota Madinah untuk mencari pelaku penyerangan ternak Madinah itu. Dan ini perlu jadi pelajaran. Rasulullah setiap kali meninggalkan kota Madinah, beliau terlebih dahulu mengangkat pengganti beliau dalam kepemimpinan di kota Madinah. Wastahlaba ali alal Madinati Zaid bin Harisah al-Ansari. Beliau menugaskan pengganti beliau dalam menjaga atau memimpin Madinah itu pada saat itu kepada sahabat Zaid bin Harisah al-Ansari. Wa amal liwa'u Ali bin Abi Thalib, sedangkan liwa beliau, bendera beliau, liwa ya, yaitu bendera dengan kain putih bertuliskan tulisan hitam ya, dengan kalimat la ilaha illallah Rasulullah, itu yang membawanya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Harisah al-Ansari ditugaskan memimpin kota Madinah, sedangkan bendera perang benderanya Rasul, liwanya Rasul diamanahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fasara hatta balisiwana, lalu berjalan Rasul sampai ke satu tempat yang namanya Sifwan. Sifwan itu wadin min nahiyati Badr,
satu lembah dari arah kota Madinah. Wa tahu Karzun falam yalqarban. Lalu ternyata Pak Karzun ini telah melewati Rasulullah. Sebelum Rasul datang ke Sifwan ini, ternyata si Karzun sudah lewat. Falam yalqa harban, maka Rasul tidak menjumpai peperangan. Batu sama hadil ghazatu Badrul Ula, dan perang yang pertama ini disebut dengan perang Badrul Ula, perang Badar yang pertama. Sariyatun bermula itu sariyah. Sariyah itu makna asalnya itu detasemen atau peloton pasukan. Namun dalam surah Nabawiyah, sariyah itu dimaksudkan adalah pasukan yang berperang yang di dalamnya itu ada Rasulullah SAW ikut berperang di dalamnya. Waqi Rajab, dan di dalam bulan Rajab ini kalau yang membacanya Ghair Munsharif ya, ada juga yang menganggap ya Munsharif juga Rajab ya. Tapi Rajab ada di dalam bulan Rajab min hadhihi sanati, dari tahun ini. Tahun yang sedang kita bahas ini tahun yang kedua Hijriah. Arsala mengutus ya Rasul sariyatan akan pasukan iddatuha yang bermula jumlahnya syariah itu tamani atau rijalin 8 beberapa orang laki-laki. Ya Rasul yang memimpin, yang mengepalai atau yang memimpin akan syariah Abdullah ibnu Jasil, Abdullah bin Jas. Wa'ata, dan memberikan Rasulullah akan Abdullah bin Jas kitabana akan surat ataupun akan tulisan maktuman yang disegel, la yaqudu yang tidak boleh membuka ya Abdullah bin Jas akan kitab ila ba'da an yasira, kecuali setelah bawa perjalanan ya Abdullah bin Jas yaumaini, di dalam 2 hari. Tumba yang dulu kemudian menanti Abdullah bin Jas di dalam kitab. Pasara lalu berjalan Abdullah bin Jas yaumaini, di dalam 2 hari. Tumma fatak, dan membuka ya Abdullah bin Jas kitab bahkan surat. Baida bihim, maka tiba-tiba itu tapi dalam kitab idza nadarta, apabila memandang olehmu kitab akan suratku ini, hadaya ini, pambi maka berjalan olehmu hantatan jelas, sehingga turun olehmu, sehingga olehmu nahlah akan nahlah. Badar sudah lalu mengamat-amat olehmu biha di nahlah Qori Quraisy dan Quraisy. Betul alimah, dan memberitakan olehmu lana pada kami awaru makan berita-beritanya Quraisy. Sekarang kita membahas tentang ada satu syariah, ya, satu peloton pasukan yang disebut oleh Syed Bakri Sotok, ya. Wa bi Rajab min hadhihi sanati. Itu bukan saya bisa, namun siapa Syekh Muhammad Hadri Bek, ya. Di dalam bulan Rajab di tahun 2 Hijriah ini Rasulullah mengutus syariah pasukan yang jumlahnya ada 8 orang yang dikepalai oleh Abdullah bin Jas. Abdullah bin Jas. Dan ada hal yang unik di sini, ya. Rasul memberikan kepada Abdullah bin Jas ini ada kitab, maksudnya ada satu surat yang disegel, yang Abdullah bin Jas tidak boleh membukanya kecuali setelah menempuh perjalanan 2 hari. Kalau sudah, ya kemudian nanti menunggu di dalam perjalanan itu sampai 2 hari baru boleh buka surat. Maka berjalanlah Abdullah bin Jas 2 hari, kemudian beliau membuka surat Rasulullah itu.
Maka tiba-tiba di dalamnya isinya apa? Idza nadarta kitabi hadza famdi hatta tanzilun nahlata. Apabila kamu memandang, kamu memperhatikan kitabku ini, tulisanku ini ataupun suratku ini, maka perjalanan kau sampai, artinya lanjutkan namun berjalan sampai nanti kamu singgah di satu tempat namanya Nahlah. Kalau kamu sampai di Nahlah, kamu amati di Nahlah itu Quraisy dan beritahukan kepada kami kabar-kabar mereka. Ternyata ya, Abdul bin Jais dan pasukannya yang sedikit itu ternyata ditugaskan untuk menjadi mata-mata untuk mengamat-amati gerak-gerik kaum Quraisy. Baina malam yuhbir, dan sungguh tidak memberikan berita atau tidak mengabarkan ya Rasulullah, walam baina malam yuhbir, dan sungguh tidak mengabarkan humakan mereka ya Sariyah ya Rasul alaihi salatu wassalamu bi maqsidihim, dengan tempat tujuannya Sariyah, wa umalnya bermula mereka Sariyah itu bil Madinah, di Madinah ya. Maksudnya walam wa inna malam yubir, sungguhnya tidak mengabarkan humakan mereka Sariyah ya Rasul alaihi salatu wassalamu bi maqsidihim, dengan tempat tujuannya Sariyah bil wa umalnya bermula mereka Sariyah itu bil Madinah, di Madinah, hadaron karena takut, karena khawatir, min suyu'il khabari, dari tersiarnya berita. Waya dulu, maka menunjukkan alaihim, atas mereka Sariyadul adai, oleh salah seorang musuh-musuh minal munafikin, dari orang-orang munafik, abli Yahudi atau orang Yahudi. Fatatarasada, lalu akan mengamat-amati lahum pada mereka Sariyah Quraisy walayah, badan tidak samar anak ada Sariyati, oleh sungguhnya bilangannya pasukan itu qalilun, sedikit, la yumkinu, tidak mungkin, al muqawama la yumkinu, tidak mungkin al muqawamatu, maksudnya la yumkinu, tidak mungkin ya Sariyah al muqawamata akan melawan. Mengapa Rasulullah SAW itu tidak memberitahukan tempat tujuan Sariyah itu di awal perjalanan ketika di Madinah? Nah, ini perlu dicermati ya, strategi Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu menyadari bahwa di kota Madinah ada munafikin, ada munafikun, orang-orang munafik yang pura-pura ia bersama umat Islam tapi hatinya bersama orang kafir. Maka kalau para sahabat itu diberitahu tujuannya kemana di Madinah, bahaya ya, nanti infonya menyebar. Maka ketika berangkat mereka tidak tahu mereka kemana, yang penting jalan aja. Setelah perjalanan 2 hari baru dibuka suratnya kemana ditujukan, untuk ditugaskan kemana. Ternyata benar ya, Rasulullah kemudian berikan surat kepada Abdul bin Jais untuk dibawa, nanti setelah lewat 2 hari perjalanan baru dibuka. Begitu dibuka, isinya apa? Isinya supaya apa? Abdul bin Jais dan pasukannya berjalan sampai di satu tempat namanya Nahlah. Kalau dari Nahlah, amati pergerakan orang kafir Quraisy dan beritahu kepada para sahabat ya. Dan Rasulullah tidak mengabarkan kepada mereka maksud tempat tujuan mereka itu, sedangkan mereka sedang di Madinah, karena khawatir nanti beritanya tersebar luas hingga ketahuan. Hanya kebalik, kalau mereka tahu, musuh tahu, salah seorang daripada musuhnya umat Islam itu orang-orang munafik atau orang Yahudi memberitahukan kepada ses-ses mereka, maka hanya mereka yang benar siap-siap untuk menghadapi orang Quraisy. Walayabana ada dasriyati qalilun, sedangkan tidak samar sesungguhnya jumlahnya pasukan itu sedikit, tidak mungkin melawan pasukan kafir Quraisy. Tumasaro, kemudian berjalan Abdullah radhiyallahu anhu biasna isari, di dalam biasna isari, dan di dalam pertengahan perjalanan takhalafa
tertinggal Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Utbah bin Ghazwan dan Utbah bin Ghazwan. Dia nama karena sungguhnya keduanya itu Abdullah kehilangannya keduanya Bahirahuma akan unta keduanya. Alatikana yang ada yang keduanya itu ya takibani saling menolong ya keduanya akan alati. Wasaro dan berjalan al-bakuna oleh yang sisanya hatta wasulu sehingga sampai ya mereka al-bakun nahlat akan nahlah. Pamarat bihim, pamarat lewat bihim dengan mereka syariah gairu iru ya. Pamarat lewat bihim dengan mereka maksudnya syariah iru Quraisyatin oleh delegasi dagangnya Quraisy. Turidu halnya menghendaki itu yang menghendaki ya Quraisyah maka takkan Mekah. Ya yang tetap di dalam kota Mekah isruna yang tetap di dalam air ya Amr bin Hadrami oleh Amr bin Hadrami wa Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirati dan Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah Wahu dan saudaranya Utsman Naufal itu Naufal Wal Hakam bin Kisan dan Al Hakam bin Kisan fajma lalu sepakat al muslimin orang Islam amr mengenai urusan mereka ala ayah milu atas bahwa menyerang ya syariah atas mereka banyak utuh dan mengambil ya syariah maka jelas itu mau tetap bersama dengan mereka. Fahamalu lalu menyerang ya syariah atas mereka di akhiri yaumin di dalam akhirnya hari min Rajab dari bulan Rajab faqatalu lalu membunuh yang mereka syariah Amr bin Hadrami akan Amr bin Hadrami wasaru dan menawan dia mereka para sahabat itu Utsmana akan Utsman wal hakamu wa wasaru dan menawan dia sahabat Utsmana akan Utsman wal hakam dan hakam wahrawa dan lari Naufal wastaku dan menggiring ya syariah al-iro akan delegasi dagang wahya dan bunmula ya itu awal ghanimah yang memperoleh rampasan perang akan ghanimah al-muslimun orang Islam minadaim dari musuh-musuhnya mereka muslimun Quraisyin yaitu Quraisy. Tsumma sara Abdullah radhiyallahu kemudian Abdullah bin Jahal radhiyallahu berjalan dan di tengah-tengah perjalanan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan itu tertinggal. Kenapa kemudian tertinggal? Karena kehilangan untanya beliau berdua yang beliau berarti saling bergantian. Maka akhirnya yang lainnya terus berjalan sehingga sampai ke Nahlah. Pamarat bin Iru Quraisy lalu ketika para sahabat sudah sampai di Nahlah, lewatlah kafilah dagang atau delegasi dagangnya Quraisy hendak pergi ke Mekah. Maka kemudian oleh situ di dalam delegasi dakwah itu ada tokoh namanya Amr bin Hadrami, ada Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah, ada saudaranya itu Naufal, ada Hakam, ada Ibnu Kisan, ada maksudnya ada Hakam bin Al-Kisan, ada Al-Hakam bin Kisan, yang kemudian kaum muslimin sepakat untuk urusan mereka itu ayah milalihim itu kaum muslimin atau syariah menyerang mereka wa yaqudu mam'am dan mengambil apa yang bersama dengan mereka. Fa'amul alim bi akhiri yaumin min Rajab maka para sahabat yang tergabung dalam syariah itu menyerang kepada kafilah dagangnya Quraisy di akhir daripada hari dari bulan Rajab, lalu mereka membunuh tokoh yang namanya Amr bin Hadrami dan menawan yang lainnya. Ditawanlah Utsman dan Al-Hakam ya, sedangkan Naufal bisa lari.
Akhirnya apa? Para sahabat menggiring unta hasil rampasan perang itu. Bahaya awal ganimat dan ghanimah al-muslimuna min a'daihim Quraisyin, dan itu adalah awalnya ghanimah rampasan perang yang kaum muslimin itu merampasnya dari musuh-musuh mereka, itu kaum Quraisy. Lumara jauh kemudian kembali ya mereka sahabat malam yatamakan dan tidak memungkinkan al-musyrikun orang-orang musyrik minalihaqi dari menyusul bihim dengan mereka syariah atau muslimun. Kemudian pasukan yang bertugas untuk mengamati gerakan Kabirus itu, mereka kembali dan tidak memungkinkan orang-orang musyrik itu menyusul mereka. Walamma qadima tatkala datang ya Syariah Madinah kan Madinah wasa dan tersiar ya anam sungguhnya mereka itu qatalu telah membunuh ya mereka bila suri dalam bulan-bulan al-haram yang diharamkan, wa'afat dan memandang aibu makan mereka Quraisyun lah Quraisy wal Yahudu dan Yahudi bidalika dengan itu annaba maka bersikap keras makan mereka muslimin orang-orang Islam. Waqala bersabda Rasulullah pada mereka alaihi salatu wasalam, berkata untuk kepada mereka ya Rasul alaihi salatu wasalam, amartukum tidak merintahkan oleh hukuman muslimin bagi kalian dengan perang fil asyuril hurum dalam bulan-bulan haram. Fanadimu lalu menyesal ya sahabat, fa'anzala lalu menurunkan oleh Allah di suratil Baqarah dalam surah Baqarah, yas'aluna bertanya yang mereka menusyakan ku anisyaril haram tentang bulan haram, italin yaitu peperangan di dalam bulan haram. Qul katakan olehmu kitalan bermula perang di dalam asyurul haram itu kabirun besar, wasadun dan menghalang-halangi an sabilillah di jalan Allah, wa kufrun dan kekafiran bihi dengan Allah, wal masjidil harami dan bermula masjidil haram, maksudnya wal masjidil haram dan masjidil haram, wa ikhraju ali dan mengeluarkan penduduknya minhu dari al masjidil haram itu akbarul lebih besar indahu di sisi Allah, wal fitnatu dan bermula fitnah itu akbarul lebih besar minal qatl dari pembunuhan. Masya Allah ya. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat itu kembali ya, tiba di Madinah dan tersiar bahwa sesungguhnya mereka itu telah melakukan perang di bulan haram, maka orang-orang Quraisy memandang aib mereka kaum muslimin itu syariah itu, dan orang Yahudi juga demikian. Annaba muslimna maka orang-orang Islam bersikap keras pada mereka. Dan Rasulullah bersabda, ma amartukum bi qitalin fil asyuril hurum, aku tidak perintahkan kamu sekalian perang di bulan-bulan yang diharamkan. Fanadimu masabat menyesal. Fa'anzalallahu bi suratul Baqarah, lalu Allah turunkan surat yang ada dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka anisyaril haram, mereka bertanya kepada tentang bulan-bulan haram. Qitalin fihi maksudnya perang di dalamnya bagaimana? Qul katakan oleh Nabi, qitalun fihi kabirun, qitalun bermakna perang di dalam haram itu kabirun besar, maksudnya dosa besar. Wa saddun dan menghalangi an sabilillah dari jalan Allah, kufur dan kufur bihi dengan Allah ya. Wal masjidil haram dan masjidil haram, wa iraju alihi minhu dan mengeluarkan penduduk masjidil haram minhu dari masjidil haram itu aku lebih besar, Indo di sawah wal apa lebih besar usahanya, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah di sini itu kalau dalam tafsirnya itu maksudnya al-isyrak, maksudnya menyekutukan Allah itu adalah termasuk dosa besar. Pasuria lalu dihilangkan ia kesedihan anhum dari mereka sahabat. Turunnya ayat ini menjadikan para sahabat hilang kesedihannya karena ternyata disukai oleh Rasulullah apa yang mereka lakukan itu.
Wakatalah badan sungguh meminta musyrikun orang-orang musyrik kita rohima akan tebusan dua tawanannya mereka berdua. Wakala lalu bersabda ya Rasul alaihi salatu wassalamu hatta yarja sehingga kembali Sa'd bin Utbah oleh Sa'd bin Utbah. Walamma raja maka telah kembali yang mereka Sa'd bin Utbah qabila maka menerima ya Rasul alaihi salatu wassalamu al-fidyah akan fidyah bil asiraini dalam dua asirah, dalam dua tawanan ya. Amal hakam amal hakam bin Ihsan adapun hakam bin Ihsan aslam maka masuk Islamnya hakam bahasuna dan baik Islamnya Hasan oleh Islamnya hakam bin Qais bin Ihsan ya. Amal hakam bin Ihsan aslam wa hasuna dan baik Islamnya mal muslimina bersama dengan orang Islam. Wa Utsman adapun bunuh Utsman paling kau maka menyusul ya Utsman bima katakan Mekah kafiran halnya orang kafir. Setelah turun ayat wa yasalunaka ani syahril haram dan seterusnya yang pada intinya adalah kalimat hiburan untuk Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya bahwa ternyata apa? Mereka bertanya kemana tentang bulan haram, maka di dalamnya itu diharamkan berperang. Kalau ada yang nekat berperang itu nanti dosanya besar, terhalang dari mendapatkan jalan Allah dan kufur juga daripada Allah. Jadi kalau melakukan perang di bulan haram, di dalam bulan haram atau di antara bulan Rajab di sini, itu memang termasuk dosa besar. Namun ya mengeluarkan orang dari kotanya itu lebih besar lagi dosa insya Allah. Makanya simbolnya wal fitnatu akbar min al-qatl. Fitnah, ujian cobaan itu lebih berat daripada pembunuhan. Turunnya ayat ini menggembirakan para sahabat ya pasyurianahum dihilangkan kesusahan dari mereka. Wa qatalabal musyrikuna bida'a asyurihima dan sungguh orang-orang musyrik meminta tebusan daripada dua tawanannya. Maka Rasulullah SAW bersabda hatta yarja Sa'd bin Utbah ya. Saya tunggu sampai Sa'd dan Utbah kembali. Nah tatkala Utbah dan Sa'd itu kembali maka Rasulullah SAW beliau menerima fidyah keduanya beliau. Adapun Al-Hakam bin Kisan ya, dia masuk Islam dan bagus Islamnya bersama dengan kaum muslimin, sedangkan Utsman dia malah kemudian menyusul orang-orang kafir. Alhamdulillah. Baik. Kita baca dulu bismillah.